Shalom, para warga kerajaan Allah. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang harapan orang tua untuk anak-anaknya. Mari kita baca dulu di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dengan jalan itu. Tanggung jawab orang tua bukan berhenti hanya sampai melahirkan anak-anak dan membesarkannya, tetapi cara dia mengajarkan, mendidik, dan harapan-harapan itulah yang bisa mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Ada 4 hal yang harus kita berikan kepada anak-anak sebagai jalan yang patut baginya. Yang saya kalau boleh ambil singkatannya yaitu ATRN. Yang pertama, ajaran kebenaran. Apa itu kebenaran? Di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Karena itu, pertama-tama sejak dini kita harus mendidik dan mengajar kepada anak kita siapa Yesus itu. Yesus sebagai juru selamat mereka, supaya mereka bisa mencari dan lebih mengenalnya lebih dalam melalui pembacaan Alkitab, melalui firman-firman-Nya yang bisa membentuk karakter mereka menjadi seperti Kristus. Ajaran kebenaran meliputi banyak hal, tetapi saya akan ambil 4 saja, yaitu kejujuran, kemudian disiplin, kerja keras, dan cara memilih teman atau bersosialisasi. Kejujuran adalah merupakan satu karakter Allah sendiri dan merupakan nilai yang tinggi di dalam kita mendidik mereka, meniti kehidupan, dan meniti karir mereka. Memang pada zaman sekarang, kejujuran itu sangat tidak dihargai, bahkan merupakan barang yang langka. Justru banyak dari mereka yang memegang kejujuran, mereka justru kehilangan jabatan, kehilangan posisi, bahkan di dalam usaha mereka bisa mendapatkan kerugian karena kejujuran. Tetapi kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus tahu bahwa Tuhan itu bergaul erat dengan orang yang jujur. Dan ada jaminan bagi orang yang jujur. Mari kita baca di dalam Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan.
dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat yang tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya dijamin. Di sini dikatakan orang yang jujur akan dipelihara oleh Tuhan. Ajarkan kejujuran kepada anak-anak kita. Nilai yang berikutnya adalah disiplin. Setiap rumah tangga memiliki peraturan atau tata tertib sendiri. Nah, kita harus memegang tata tertib itu dengan ketat, dengan disiplin. Namun, kalau anak kita bersalah, satu yang harus kita pikirkan, satu sikap yang harus kita ambil, yaitu janganlah kita memarahi mereka di depan teman-teman mereka, karena itu dapat menimbulkan luka di hati dan perasaan malu. Marilah kita ambil sikap, memanggil mereka secara empat mata, untuk ditegur, untuk dinasehati, dan dimarahi. Yang selanjutnya yaitu kerja keras atau kerajinan. Tidak ada satu pencapaian yang sukses apabila tidak didahului dengan kerja keras atau kerajinan. Ada sebuah pepatah yang berkata, "There is no free lunch." Tidak ada makan siang yang gratis. Karena itu, untuk mendapatkan sesuatu harus ada kerja keras. Saya berikan contoh anak-anak saya ketika mereka masih usia remaja, anak-anak, maka mereka untuk mendapatkan satu mainan yang mereka sukai atau barang yang mereka ingini, mereka harus bekerja keras dengan cara belajar yang baik sehingga mendapatkan nilai yang tinggi di dalam ulangan. Dengan mendapatkan nilai itu, nanti dijumlah poinnya. Sehingga dengan poin yang dikumpulkan itu, mereka bisa membeli atau mendapatkan barang-barang yang mereka ingin. Yang selanjutnya merupakan ajaran kebenaran yang harus kita ajarkan kepada anak-anak adalah cara bersosialisasi atau memilih teman. Jika memilih teman, mari kita bilang kepada mereka bahwa kita harus punya rasa toleransi dan tidak boleh ada diskriminasi. Kita tidak boleh mengajarkan yaitu pandang bulu, tetapi kita harus mengajarkan menghormati siapapun yang menjadi teman. Namun, satu hal yang penting, untuk memilih sahabat, kita harus mengajarkan sungguh-sungguh kepada mereka bahwa memilih sahabat di mana mereka bergaul sehari-hari haruslah anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mempunyai sopan santun yang tinggi, kerajinan dan kepandaian. Karena ada suatu patah berkata, dengan siapa engkau bergaul, maka akan diketahui bagaimana masa depanmu. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang lain. Jadi, untuk memilih sahabat di mana anak-anak kita bergaul erat, kita harus mengajarkan hal-hal ini. Yang kedua, selain ajaran kebenaran, adalah teladan hidup.
keteladanan hidup orang tua sangatlah berperan dalam kehidupan anak-anak. Janganlah kita menerapkan double standard. Yaitu, apa itu double standard? Kita melarang anak-anak misalnya memaki orang atau berkata kotor. Tetapi justru kita melakukannya di hadapan anak-anak. Itu namanya double standard. Atau sebaliknya, kita menyuruh anak-anak beribadah hari Minggu. Namun kita sebagai orang tua tidak mengindahkan ibadah. Melainkan kita pergi, kalau hari Minggu kita pergi bersama teman-teman keluar kota. Atau kita menyalurkan hobi kita, main tenis, bersepeda, naik gunung. Itu yang harus kita perhatikan. Karena action speaks louder than words. Perbuatan atau tindakan itu berbicara lebih keras daripada perkataan. Anak-anak akan melihat apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan tindakan kita. Dan mereka akan menirunya sampai mereka menjadi dewasa. Yang ketiga, ATR, rencana dan harapan kita untuk anak-anak. Marilah orang tua harus mengutarakan harapan-harapan kita, rencana-rencana kita kepada anak-anak. Untuk ini, kita harus memang menyediakan waktu yang banyak untuk berbincang-bincang kepada putra-putri kita. Berikan kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi semangat mereka, sehingga mereka boleh melihat apa yang diharapkan orang tuanya. Dan mereka boleh menyesuaikan jurusan apa yang bisa mereka pilih untuk menunjang rencana orang tua. Janganlah kita sebagai orang tua memaksakan kehendak kita sendiri. Karena banyak daripada anak-anak yang gagal, putus di tengah jalan studinya karena mereka tidak suka akan studi itu. Yang terakhir, mimpikan dan bayangkan masa depan anak-anakmu. Kemudian letakkan mimpi itu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Supaya apabila mimpi kita sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan mengizinkan mimpi kita menjadi kenyataan. Ketika saya waktu itu memiliki 4 orang anak, saya menginginkan anak-anak saya melayani Tuhan dengan setia, menjadi hamba-hamba Tuhan, mencerminkan karakter Kristus di tengah-tengah pelayanan mereka di gereja, di lingkungan mereka bekerja, ataupun di lingkungan teman-teman mereka, dalam pergaulan dan juga rumah tangga mereka, supaya mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan hari ini saya boleh melihat bahwa mimpi saya, karena anugerah Kristus, mimpi saya menjadi kenyataan. Sebagai ayat terakhir, mari kita baca di dalam Amsal 29 ayat yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Mari warga kerajaan, harapan berikan kepada anak-anak.